Ya, sekarang kita lanjutkan baca surat Al-Quran, surat At-Tolak, surat nomor 65, ayat ke-4 sampai ke-6, 3 ayat saja. Karena tolak ini rodok-rodok serem ya, nanti alon-alon aja kita bacanya. Tidak. Monggo Bu, silakan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhur واللاتي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى صدق الله العظيم. Terjemahan Surat At-Talaq, Surat 65, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu
tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Bu Lina memang ahlinya. Jadi kalau baca Al-Quran ya, ngerogoh sukmo gitu ya rasanya ya. Ya mudah-mudahan ya, kita semua, saya ketularan meskipun nggak banyak didik-didik aja nggak apa-apa ya. Karena ya kebaikan itu nularnya susah, kalau keburukan gampang nular ya. Baiklah ya. Allah Ta'ala menunjukkan kesempurnaan aturan ajarannya. Bayangkan ya, tatkala talak rujuk ya, itu sudah ditetapkan di dalam agama kita ini. Ya, kapan mentalak, kemudian apa yang harus ditalak, seperti sudah diterangkan. Kalau nalak jangan pada saat istri kita sedang menstruasi atau sedang suci tapi sudah dikumpuli. Kenapa? Ini menyebabkan panjangnya nanti masa idah ya, yang sudah dijelaskan kemarin itu. Nah, kemudian dijelaskan di sini ya. Jadi kalau kemarin itu kalau mentalak istri harus dalam keadaan suci yang belum dikumpuli ya. Kalau dalam keadaan menstruasi namanya talak bid'ah dan itu dilarang oleh Nabi, tetapi tetap aja juga jatuh talak ya. Talak itu memutuskan pernikahannya sudah. Nah, sekarang kalau orang yang suci itu waktu idahnya itu 3 kali suci. Ya, suci, men suci lagi ya. Setelah itu selesai ya, maka waktu idahnya kalau mereka masih menstruasi. Sekarang untuk wanita-wanita walai ya'isna minal mahid, orang yang sudah menopause ya, terputus dari haidnya, tidak haid ya, lagi minisaikum dari istri-istri kalian, inirtabatum, kalau kalian ragu-ragu berapa karena sudah tidak lagi menstruasi ya, 3 kali suci sudah tidak bisa digunakan lagi, maka Allah Ta'ala menggantinya fa'idatuhunna, maka hitunglah idahnya mereka itu salah satu asyurin, 3 bulan ya. Demikian juga walai lam yahid, dan juga wanita-wanita yang tidak atau belum haid. Kalau ada menikahi wanita ya yang belum haid tapi sudah dikumpuli, kalau belum dikumpuli sama sekali ya, itu idahnya enggak pakai idah, belum haid
kemudian dinikah, belum dikumpuli ya sudah tidak pakai idah, belum dikumpuli sama sekali. Kalau sudah dikumpuli baru idahnya adalah 3 bulan. Kalau Arnani itu belum pernah haid atau sudah menstruasi, tapi sudah terputus dari mennya. Faidatuhunna, maka perhitungan mereka, yakni idahnya adalah salah satu asyurin 3 bulan. Demikian juga wanita yang belum haid. Wa ulatul ahmali, dan orang-orang yang hamil, ajaluhunna, batas waktu idahnya, ayadokna hamlahun, yaitu sampai melahirkan. Jadi misalnya kalau tatkala ditalak itu hamil, ya hamil 1 bulan, ya nanti tunggu sampai 8 bulan lagi, ya itu baru nanti kalau barunya lahir berarti sudah habis masa idahnya, berarti boleh bersolek dan lain sebagainya. Tetapi selama masa idah tidak boleh. Itu keluar rumah seperti disebutkan di dalam ayat yang pertama ini. Nah, meskipun kalau orang-orang itu sang yang hamil ini, ya kalau tinggal 2 bulan misalnya atau 3 bulan, ya atau 1 bulan, kemudian suaminya mati, maka tinggal 1 bulan begitu melahirkan sudah habis masa idahnya, berarti boleh nikah lagi. Atau pada saat suaminya meninggal dunia tiba-tiba dia melahirkan, saat itu juga masa idahnya juga sudah hilang, sudah tidak ada masa idah, ya. Tidak idah karena anaknya sudah lahir. Jadi meskipun suaminya belum dimakamkan, ya di dalam tafsir Al-Maghribi disebutkan begitu, maka idahnya sudah selesai dan dia halal untuk nikah dengan yang lain karena sudah lahir nih. Ini kemudian wa mayattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, ya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan yang benar-benar, yaj'allahu, maka Allah akan menjadikan dirinya min amrihi yusra, seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya, min khaisulah ya layak tasib gitu yang dalam ayat 2, ya, dan ayat 2 dan ayat 3, kemudian di ayat yang kelima itu, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ja'alahu, dia akan menjadikan baginya min amri yusra, urusannya dipermudah. Pokoknya takwa kepada Allah itu serahkan semuanya kepada Allah, nanti Allah yang mengatur yang betulnya. Zalika amrullah, itulah perintah Allah atau hukum-hukum Allah yang diterangkan, anzalahu, yang diturunkan ilaikum, kepada kalian. Jadi kalau sudah diatur seperti itu jangan ngatur sendiri, ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, nggak usah idah, ya sudah. Ya. Kalau kita tidak mau mengikuti Al-Quran berarti mengingkari Al-Quran, ya aja, ya sudah. Ya namanya jatuhnya nggak, imannya kafir. Maka dari itu kenapa orang-orang Syiah itu dianggap bukan orang Islam, karena dia itu mengingkari Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran kita, tidak percaya, ya, bahwa Al-Quran yang kita miliki itu Al-Quran yang tidak lengkap dan tidak ada sama sekali dengan Al-Quran yang nanti yang disimpan oleh imamnya. Berarti mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada kita ini. Mereka akan beriman dengan Al-Quran yang masih ada, ya. Dan Al-Quran kita itu katanya hanya 1/3, ya, dari Al-Quran yang sesungguhnya, yaitu Mushaf Fatimah ini. Oleh karena itulah ulama menetapkan bahwa Syiah itu bukan Islam karena nggak beriman, imannya sudah gugur karena nggak percaya kepada kitab diturunkan oleh Allah, ya, dengan Al-Quran ini. Padahal Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga. Ya, nggak percaya dengan firman Allah itu bahwa Al-Quran itu yang menjaga adalah Allah dan tidak mungkin itu hanya seperti kan, tidak mungkin. Itulah yang menyebabkan mereka itu dianggap keluar dari Islam. Di samping mereka itu mengkafirkan para sahabat dan seterusnya, ya. Keimanan kita dengan keimanan orang Syiah memang tidak sama. Tapi Islam yang manapun selain itu, maka kita sama, ya. Imannya rukun iman sama, ya, dan rukun Islam juga sama, sholatnya juga sama, ya, azannya juga sama. Kalau sama ini bukan, tidak sama, dia ngarang sendiri. Baik, ya, kita lanjutkan. Zalika amrullah, itulah hukum-hukum Allah atau perintah Allah,
lahu yang diturunkan kepadanya, ya, kepada mereka, ilaikum kepada kalian. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukafir anhu, maka Allah akan menghapuskan sayiatihi, keburukan-burukan mereka, wa yu'zim, dan akan memperbesar lahu baginya ajur pahala. Jadi orang dengan takwa kepada Allah, pahala terus bertambah, terus bertambah. Kenapa? Tatkala kita menjauhi zina, kita tidak zina, sementara yang lain berzina, dapat pahala kita. Ya, kita sholat, insan yang orang-orang tidak mau sholat, dapat pahala terus. Kita berzikir, ya, kita tetap berbuat baik, pahalanya terus. Jadi orang beriman ini meskipun diam saja, dia sudah dapat pahala karena mempertahankan iman dan ya, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kembali Allah mengatakan kepada orang yang berkeluarga ini, ya, kalau bersuami istri sudah nikah, maka askinuhunna, maka tempatkanlah mereka, yaitu istri-istri itu, min haitsu sakantum, di mana kamu bertempat tinggal. Ojo gandol marotuani terus, ya, gitu loh. Ya, mau gandol marotuani sampai ya anaknya 10 itu gandol marotuani terus, itu enggak gitu ajaran Islam itu. Askinu, tempatkan hunna, istri-istri kalian, min haitsu sakantum, di mana kamu bertempat tinggal. Nah, kecuali kalau memang dia ya juga ikut mertuanya, ya nggak apa-apa kalau itu, ya. Ya. Tapi mestinya mereka kalau sudah nikah itu istrinya ditempatkan di mana ia bertempat tinggal, jangan terus-menerus mengandalkan orang tua, ya. Minujitiku semampu kalian, ya, sakuasani, ya, menurut kemampuan kalian. Kalau rumahnya bagus ya boleh, rumahnya sederhana boleh, masih kontrak juga tidak apa. Walatudorihunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, ya. Litudoyikuna, untuk menyempitkan mereka. Jadi kita membuat susah istri kita, membuat tidak nyaman istri kita, tidak boleh dalam agama ini. Alaina atas mereka. Wa ingkuna ulatul hamlin, dan kalau mereka mempunyai kandungan atau mengandung lah, ya, tatkala ditalak itu dalam kandungan, ya, ada dia mengandung, fa'anfiku alaihin, ya, maka tetap mereka akan beri belanja, kata ya dokna, sampai mereka melahirkan. Jadi terus diberi belanja. Kalau dulu satu bulannya itu misalnya, kalau sekarang sak pensiunan, ya kasihkan, meskipun sudah ditalak, ya. Itu kalau hamil, ya. Kalau tidak hamil enggak diberi, ada sak mampunya itu, karena tidak boleh keluar rumah mereka ini, ya. Fa'atuhunan, maka berikanlah mereka, ya, ini belum ini. Fa'in arda'na lakum, kalau mereka menyusukan anakmu, jadi terserah lahir anaknya disusui istrinya, ya, fa'tuhunna ujurahunna, maka upahi, beri upah. Jadi nyusui anaknya ini diberi upah, karena yang bertanggung jawab itu laki-laki. Jadi laki-laki bertanggung jawab untuk kesejahteraan anaknya itu, harus diberi upah. Istri yang menyusuinya itu, ya. Karena ini usdurahuna wa tamiru bainakum, dan musyawarahkan. Kalau istrinya gak gelem, yang udah menyusui, ya, saking bencinya sama suaminya, boleh dimusyawarahkan, ya, bima'ruf, dengan cara yang baik, ya. Wa in ta'asartum, dan jika kalian dalam menemui kesulitan dalam itu, fasaturdi'u lahu ukhra, maka susukan kepada yang lain. Di zaman itu boleh memanggil orang lain untuk menyusukan, ya, menyusu anak-anak yang itu. Baiklah, ya. Ini kita memang sedikit demi sedikit belajar Al-Quran sak mampu kita. Wattaqullah mastata'tum. Kalau kita belum sempurna, ya tidak apa-apa, ya. Jangan kita sama sekali tidak mempelajarinya. Ya, mudah-mudahan kita dengan ini kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Kita lanjut dengan materi terakhir adalah PDI. Yakni apa babanya, Bu? Tindahan Islam yang berupa perintah-perintah, ya. Ya, Halaman 138 itu, Ustaz. Ya, 138, ya. Nah, ini Pak Sutomo ada, Pak Sutomo, Ustaz? Ya, Pak Sutomo ada. Baik, Pak Sutomo punya bukunya, Pak Sutomo? Punya, Pak Sutomo punya, Ustaz. Ada, ya.
138 ya. Ya, Iya, Ustaz. 100. Katanya saya 138. Bener tak? Ya. Tinggi Ustaz kalau catatan saya itu tak bulan 5 2004 itu. Iya, ya, baiklah. Monggo Pak Sutomo dibaca keindahan Islam yang berupa perintah-perintah. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. B. Keindahan Islam yang berupa perintah-perintah. Ya, 1. Islam memerintahkan kita agar bertauhid secara murni, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Berakidah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena yang demikian itu dapat membawa kepada ketentraman hati. Akidah yang diajarkan Islam dapat menjadikan mulia, menampakkan harga diri, dan memberikan kelesatan iman. ya. Perhatikan, saya sampaikan, Pak Tomo disiapkan Arba'in An-Nawawiyah, ya, kitab Arba'in, ya. Disiapkan aja sebelahnya, nanti kalau saya suruh sebutkan hadis ini dibaca gitu aja ya, hadisnya yang ada mendukung ini. Islam memerintahkan kita agar bertauhid secara murni, ya, artinya menyembahnya kepada Allah. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in, menyembahnya hanya kepada Allah, minta tolongnya juga hanya kepada Allah, ya, jangan sampai lain. Seperti disebutkan di dalam surat Kahfi ayat 110. Monggo Pak Tomo, surat Kahfi ayat 110 dulu. Surat Kahfi ayat 110, Pak. Ya, ayat terakhir. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya. Perhatikan ayat ini apa saja yang terkandung di dalam ayat ini. Kita sudah baca berkali-kali, tapi kita tidak pernah merenungi, mentadaburi, ya, apa yang terkandung di dalam ayat yang ke-110 surat Kahfi ini. Kul, katakan wahai Rasul, innama ana basyarun mithlukum. Aku itu juga hanya manusia seperti kalian. Berarti bukan Tuhan. Jangan sampai dituhankan seperti Yesus atau Nabi Isa dipertuhankan oleh umat Kristen. Ya, dia hanya manusia seperti kalian. Ya, ana basyarun mislukum. Jangan sampai disembah. Ya, kalau membaca sholawat itu bukan berarti menyembah, tapi itu adalah perintah Allah untuk berdoa kepada Nabi yang telah menjadi perantara, memberikan hidayah kepada kita, perantaranya dia. Ya, ana basyarun mislukum. Yuha ilayya. Bedanya meskipun saya manusia, gak sama kepada kalian. Saya sudah diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Yuha ilayya. Apa isinya wahyu? Annama ilahukum ila wahid. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah. Ya, Allah lah yang harus kita sembah. Kita minta tolong, kita berlindung, ya, kita berharap hanya kepada Allah. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, dan walam yakulau kufan ahad, tidak ada yang sekupu setara dengan Allah. Ya, ini gampang keyakinan tauhidnya orang Islam. Sampai sekarang tauhidnya orang Kristen itu masih membingungi sendiri antara orang Kristen Katolik, orang Kristen Protestan, orang Kristen yang lain itu beda-beda semua. Kalau kita lihat perdebatan sama-sama Kristen di YouTube itu, kita lucu juga mendengarkan itu. Masalah itu belum selesai sampai sekarang. Dan masing-masing itu tidak bisa menjelaskan dengan penjelasan yang diterima oleh akal. Tapi kalau Islam gampang, ya kan? Ya, ilahukum ila wahid, Tuhan yang esa. Faman kana yarzuliko arobihi fal ya'mal amalan sholihah wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kepingin ketemu Allah, masuk surga, ya, maka hendaklah kamu beramal soleh. Kalau berniatnya karena Allah, karena yang bisa kemampuan beribadah itu hanya Allah. Ya, fal ya'mal amalan sholihah wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sampai syirik, loh. Jangan sampai kita kalau beramal itu supaya dilihat orang, supaya dipuji,
supaya dikagumi, jangan. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, ini begitu memahaminya supaya kita mencoba merenungkan Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sampai mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Jangan sampai kita sudah minta kepada Allah mendatangi kuburan, mendatangi patung, mendatangi tempat ya, mencari sugihan dan lain-lainnya. Jangan. Islam tidak mengajari seperti itu. Mintalah kepada Allah, innahu warazak, dialah yang memberi rezeki kepada nahnu narzukuka, kami yang memberi rezeki kepada kalian. Jangan minta kepada Gunung Kawi, kepada mana saja. Tidak ada yang bisa. Ya. Tidak ada bisa berezeki, itu akan menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga Allah mengingatkan, syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali tobat dengan tobat yang benar. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, moga Pak dibaca. Ayat berapa, Ustaz? 48 atau 116 sama saja. 116. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Jadi harus kita kembali kepada Allah. Tersesat kesasat keliru dalan, ada waduh banget yang balik ini. Harus kita kembali kepada agama Islam yang benar. Padahal ya Rasulullah menjelaskan kepada kita, siapa yang ingin masuk surga tanpa lewat api neraka sama sekali, maka ada 5 yang diajarkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 29. Ya, monggo Pak, pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Nabi kita. Ya. 29 ya, Ustaz ya. Yeah. Pintu-pintu kebaikan ya. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan-perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Maka beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sedikit pun. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng. Sedekah adalah akan mematikan atau menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air mematikan api. Dan sholatnya seseorang di tengah malam atau qiyamul lail, kemudian beliau membaca ayat-ayat yang artinya lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pokok dari segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semuanya itu? Maka saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya, lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkel wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya, selain buah daripada yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Ya, jadi inti hadis itu menerangkan bahwa Ibnu Mas'ud minta penjelasan kepada Nabi gimana caranya masuk surga yang tanpa lewat neraka. Maka mengatakan Rasulullah itu berat sebenarnya.
Dan itu adalah tidak gampang dilalui. Namun bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah akan menjadi mudah. Ya, satu, kata Nabi kita menyembah Allah dan tidak syirik. Yang kedua, menegakkan sholat. Ya, jangan sampai ditinggalkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji di Baitullah. Itu kalau kita tindakan masuk surga tanpa lewat neraka sama sekali. Namun demikian masih ada beberapa kebaikan yang bisa dikerjakan oleh umat Islam ini. Satu, ya, dia menerangkan bahwa puasa itu adalah benteng. Ya, puasa itu benteng. Benteng dari perbuatan maksiat, benteng dari api neraka nanti di akhirat. Dan justru puasa sunat itulah nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang mengerjakan puasa itu surga yang pintunya khusus yaitu Ar-Rayyan namanya, yang sering puasa ini. Kemudian juga diterangkan sedekah itu dapat menghapuskan dosa, ya. Seperti Allah menghapuskan, ya. Jadi seperti air itu memadamkan api. Jadi orang berbuat dosa banyak kemudian akan dihapuskan dengan banyak bersedekah, ya. Oleh karena itu siapa saja di antara kita yang dulu merasa banyak berdosa, ya, maka banyak-banyak bersedekah, insya Allah Allah akan ganti, ya, nanti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, ya. Ya, di dalam surat nomor 25 surat Al-Furqan ayat yang ke-70, ya. Ila man taba wa amana wa amila sholihan. Monggo Pak Tomo dibaca. Monggo Pak Tomo. Iya, baru ngeklik. Iya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Terus, adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. satu lagi bawahnya. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Iya, ya. Jadi begitulah kemudian Rasulullah juga menyatakan pintu-pintu kebaikan adalah sholat malam, karena sholat malam itu kemuliaan seorang mukmin, dan sholat malam itu termasuk juga pintu surga, ya. Masuk surga tanpa melihat neraka. Tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah Madinah mengatakan ayuhan nas manusia, absu salam, tebarkan salam, mutaan, berilah makanan, dan silul arkam, dan hukumnya silaturahmi, wasallu bilaili wa nasuniyam, dan sholatlah kamu di waktu malam tatkala manusia sedang tidur. Tentu tadkhulu jannata bisalam, kamu masuk surga dengan selamat sejahtera. Ya, itu. Kemudian yang kedua, monggo Pak Tomo. Islam. Yang kedua, Islam memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua, menghubungkan silaturahim, dan menghormati tetangga. Ya, ini dibaca surat Luqman ayat 14-15. Surat Luqman, Pak. Surat Luqman, surat nomor berapa, Pak? 31. 31. Ya. Ayat berapa, Ustaz? 14-15. 14-15, ya Ustaz. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. 14, Pak. 14-15. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maksudnya selambat-lambatnya waktu menyapih ialah setelah anak berusia 2 tahun. Ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, bapak ibumu, hanya kepadakulah engkau kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritahukan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan. Ya, Islam mengatur sempurna setelah tidak boleh syirik kepada Allah Ta'ala, ya, kemudian memerintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu lagi surat 17, Pak. Isra ya. Ayat 23, 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, jangan pula kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dan redahkanlah ya. Ya terus. Ya, Pak. Dan redahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Perhatikan, wa qadha rabbuka, dan Allah telah memutuskan, ya, ala ta'budu ila iyyahu, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau bisa dilaksanakan, wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughannaka indakal kibar, kalau sudah sampai umur ya tua mereka bersama dengan kalian, ahaduhuma au kilahuma, baik salah satu atau kedua-duanya, ya, fala taqulahuma ufin, jangan berkata saja, ya. Kata yang bapak ki, ibu itu tidak boleh, ya. Ya ini. Wala tanharuma, apalagi membentak keduanya. Wa qulahuma qaulan karima, berkatalah kepada mereka itu adalah dengan kata-kata yang mulia. Waqfid lahuma janaka dzuli, dan rendahkan mereka, ya, seperti burung perendahkan, ya, melindungi anak-anaknya. Kalau kita lihat kita ayam itu melindungi anak-anaknya itu seperti itu, orang tuanya itu penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau orang tua sudah meninggal dunia, doakan, Rabbir hamwa kama rabbani shaghira, ya Allah ampunilah mereka dan sayangi mereka sebagai mereka yang aku di waktu kecil. Tidak dikirimi Yasin, tidak dikirimi Al-Fatihah, tidak dikirimi ini dan itu, tidak sedekah atas nama dia, tapi didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh agama kepada kita. Tidak ada di dalam Al-Quran satupun, ya, sedekahlah untuk orang tuamu yang sudah meninggal, tidak ada. Ya. Karena tidak ada, ya tidak kita lakukan. Yang dilakukan apa? Doakan. Orang yang sudah meninggal dunia itu butuhnya adalah doa, ya, dari anak-anaknya. Kalau sudah didoakan, dimohonkan ampun, dan sudah diampuni, selesai sudah. Tidak ada siksa, tidak ada apa-apa. Ya. Kalau misalnya doanya banyak diterima, umpamanya, ya. Mereka mendapat satu tumpuk, tapi dosanya enggak, ya, harus dihukum dulu di dalam neraka. Ya percuma saja kan. Ya. Jadi mereka juga harus mengalami masuk neraka dulu umpamanya. Seperti seandainya diterima. Hanya saja, ya, kalau orang anak itu berbuat baik, orang tua kita secara otomatis dapat pahala kebaikan yang dikerjakan anaknya, karena anak itu hasil kerja orang tua, dididiknya dengan sungguh-sungguh sehingga dia tidak menjadi penjahat, tapi dia menjadi ulama atau dia menjadi orang yang baik, senang berbuat baik dengan orang lain. Maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anak itu adalah didikan orang tua, berarti hasil karya orang tua sendiri, sehingga orang tua itu akan mendapatkan pahala karena karyanya sendiri, yaitu mendidik anak dengan didikan yang baik. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, kita selesai sholat itu membaca Rabbik firli wali walidaya warhamuma kama rabbayani shaghira. Ya, itulah yang harus kita baca setiap kita selesai sholat. Atau boleh, ya, sholat sunnah, sholat wajib, atau dalam keadaan, ya, kita ingin mendoakan kapan saja, ya boleh. Bukan dikirimi misalnya ila khadritun apa itu, ya, ruhi, kemudian disebut namanya ini dan itu, nggak ada itu. Ya, kalau kita nggak ada, ya udah usah dikerjakan, kerjakan yang diperintahkan. Jangan justru sebaliknya, kita mengerjakan yang tidak diperintahkan, meninggalkan yang diperintahkan.
Ya insya Allah dengan demikian sudah cukup ya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bukan berarti kita durhaka kepadanya. Baik, kita lanjut, Pak. Yang ketiga. Yang ketiga, Islam mengajarkan agar berbuat dan berupaya untuk memenuhi dan membantu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dan meringankan beban kesengsaraan mereka. Iya. Jadi kalau kita bantulah ya saudara kita siapa-siapa yang membutuhkan bantuan ya kita bantu. Coba kita baca sedikit aja hadis nomor 36, Pak. Hadis Arba'in 36, Pak. Iya, betul, Ustaz. Saya pakai HP masalahnya. Oh, pakai HP. Soalnya yang itu 800 halaman, Ustaz, syarahnya. Ya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat-malaikat Allah, serta Allah menyebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak dipercepat oleh nasabnya. Iya, ya itu sudah cukup banyak kepada wallahu fi aunil abdi maka abdu fi aunil akhihi. Allah akan senantiasa menolong seseorang kalau kita mau peduli dengan orang lain. Ya, kita bayangkan orang itu susah, kita tolong ya semampu kita kalau kita bisa menolong. Ya, paling tidak misalnya saya ya sedikit-sedikit punya pensiun, paling tidak kalau ada tetangga kok kita lihat anaknya nangis ya. Nah, kok membutuhkan ada kepingin jajan tetapi mereka tidak bisa belikan, kita ada ya kita belikan atau kita apa ya supaya anaknya tidak nangis, gitu aja, menolong yang kecil-kecil dulu ya yang mampu. Nah, kita kerjakan insya Allah ya. Semua yang kita keluarkan di jalan Allah akan Allah menggantikan dan mudahkan urusannya seseorang Islam ini, jangan dipersulit. Barangkali memudahkan urusan ini di dunia, di akhirat nanti akan dimudahkan. Tatkala orang lain mendapatkan kesulitan karena dia sering memberi solusi ya di antara umat Islam itu dalam kesulitan, dia di kemudahan. Padahal di akhirat itu syarruhu mustatirah ya, keburukannya itu merata di mana-mana ya, merata di mana-mana. Jadi ada yang dipukul, ada yang ditendang, ada yang luar, ada dicambuk dan lain-lainnya. Tatkala di padang mahsyar, belum di neraka. Ya ini tentunya kita di dalam hadis nomor 36 tersebut dihayati sendiri satu persatu. Kumpul seperti sekarang itu turun ketenangan, orang-orang disebut namanya, dan orang itu dicintai oleh Allah. Dan para malaikat memohonkan ampun, bahkan sampai ikan-ikan yang di laut itu memohonkan ampun. Ya. Namun waman bata'a bi amalu lam yusrik bi nasabu. Kalau kita tidak segera mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, maka tidak akan segera naik pangkat kita di sisi Allah Ta'ala. Begitu dapat ilmu, kerjakan. Dapat ilmu, kerjakan. Maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, moga langsung. Yang keempat, Islam menganjurkan terlebih dahulu memberi ucapan salam kepada setiap muslim yang kita jumpai dan menolong kaum muslimin. Iya. Jadi awal ketemu kita salam. Kata Nabi kita, kalau mereka itu tidak akan masuk surga
kecuali mereka bisa saling berkasih sayang, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kamu sajarkan satu kalimat. Kalau kamu ucapkan itu, kamu bisa berkasih sayang, yaitu absu salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, maka tentu ya mereka akan mendapatkan derajat. Kalau kita temu salam dulu, Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq kalau ketemu, yang salam itu adalah justru Abu Bakar. Maka Umar itu menjadi, Abu Bakar gimana sih? Mestinya saya yang beri salam, bukan kamu. Tapi saya kan juga ingin mendapat derajat di sisi Allah. Karena siapa yang beri salam lebih dahulu, itu derajatnya yang lebih tinggi di sisi Allah. Jangan sampai kita minta disalami, ya, diberi salam. Kemudian dia tidak mau memberi salam kalau nggak disalam, ya, kepada kita. Salam dulu, maka dia ada derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 86. Surat An-Nisa surat berapa? 4. Ayat 86, monggo Pak. Bismillah. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Iya. Jadi perhatikan kalau dalam Islam itu semuanya lengkap, ya. Wa idza khuyitum, kalau kamu dihormati bitahiyatin dengan satu penghormatan, fakayu hormatilah, ya. Biasain dengan yang lebih baik minha dari penghormatan itu. Jadi kata Nabi kita, kalau kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Ya, dia dapat pahala 10, kita dapat pahala 20. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat 20, kita dapat 30. Maka kalau kita menjawab salam seseorang, jawablah yang lebih baik atau minimal sama dengan mereka memberi salam kepada kita. Hanya saya saja kalau non-muslim memberi salam kepada kita, yang misalnya Assalamualaikum, ya, kita tidak boleh menjawab Waalaikumsalam karena mereka tidak selamat. Jawablah Waalaikum gitu saja, ya. Tidak kita menjawab Waalaikumsalam, karena assalam itu artinya kesejahteraan, keselamatan. Itu adalah asmaul husna, ya, hanya bisa didoakan oleh sesama muslim. Kalau tidak muslim, sebelum muslim nggak boleh didoakan selamat, karena mereka tidak selamat sebelum jadi orang muslim. Kalau sudah muslim didoakan. Jadi tidak boleh mendoakan orang non muslim itu, doakan minta ampun, doakan keselamatan. Jadi tidak ada bagi mereka keselamatan, maksudnya keselamatan di akhirat, ya. Kalau semoga gak kecelakaan, selamat dalam perjalanan gitu aja masih diperbolehkan. Tapi kalau keselamatan di akhirat tidak ada, ya, karena Allah Ta'ala sudah menetapkan bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ya. Orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Terus Pak, masih aja sedikit Pak. Yang kelima, Islam menganjurkan agar menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, berziarah kubur, dan mendoakan sesama kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Ya. Maka para sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Maka beliau menjawabnya, 1. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. 2. Bila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. 3. Bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. 4. Bila ia bersin, lalu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukumullah. 5. Bila ia sakit, maka jenguklah. Dan 6. Bila ia wafat, maka antarkanlah jenazahnya ke pemakaman. Hadis Muslim. Ya, begitu sempurna ajaran Islam ini. Tidak hanya sampai ya di hidup saja, sampai mati loh, ya. Disuruh mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman, itu sesama muslim. Kalau tidak sesama muslim, kita tidak ada perintah untuk berbuat seperti ini. Nah, ini adalah haknya muslim terhadap muslim yang lainnya, bukan terhadap orang kafir. Kalau orang kafir itu boleh kita berbuat baik selama ia berbuat baik kepada kita, tidak menyakiti kita,
tidak menolong orang yang menyakiti kita, boleh, ya. Surat Mumtahanah ini ayat 78 itu boleh. Tetapi bagi orang muslim sama muslim itu ada 6 hak ya yang harus ditunaikan, ya. Ini sesama muslim. Berita yang ke-6, Pak. Yang ke-6, Islam menyuruh agar berlaku adil kepada orang lain dan mencintai apa yang dicintai mereka sebagaimana kita mencintai dirinya sendiri. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Di dalam surat An-Nahl, Pak, surat An-Nahl surat nomor 16 ya, ayat yang ke-90, moga coba dibaca, Pak. Ayat 90, Ustaz. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Iya, ya. Ada 3 perintah dan 3 larangan ya dalam Islam ini. Dan itu intinya pokoknya ya. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan bil adli, berlaku adil, ya. Kalau salah mesti Islam ya salah, ya. Kafir bener ya bener, ya. Tidak boleh ya kita berbuat tidak adil hanya karena membela partainya itu, ya akhirnya yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil, tidak boleh, ya. Wal ihsan, dan berbuat baik yang kedua. Adil yang kedua berbuat baik. Wa ita idil kurba, dan memberikan kepada kerabat. Jadi ojo bakil-bakil. Karena kalau memberi kerabat ini biasanya enggak berat. Kalau memberi orang lain itu masih berat, ya. Maka di Al-Qur'an itu yang kerabat aja didulukan, ya. Wa yanha, dan melarang kamu anil faksai, perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Dan keji tidak boleh, perbuatan mungkar tidak boleh, berzina, mencuri, merampok, mencopet, dan lainnya. Wal bagh, ya, dan melampaui batas, ya. Yaidukum, demikian Allah memberi nasihat kepada kalian, la'alakum, agar kalian tadzakarun, menjadi orang yang pintar mikir, ya, sadar, ya, seperti itu. Lanjut, Pak. Yang ketujuh. Yang ketujuh, Islam menyuruh berikhtiar untuk mencari rezeki, menjaga kehormatan diri, dan mengangkatnya dari posisi yang hina dan lemah. Ya, jadi di dalam surat Jum'ah ayat 10, Pak, surat Jum'ah, surat nomor 62. Iya, ayat yang ke-10, moga. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ingat saya gitu. Ke-10. Ya, Ustaz. Dan apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Jadi berikhtiar itu dianjurkan dalam Islam ini. Nggak boleh berdoa terus, kalau takdirnya sugih ya sugih, ya, berdoa tidak mau kerja, ya, apalagi dukun, kemudian mencari tamu-tamu tok itu, ya harus berusaha berikhtiar, ya, sesuai dengan sunatullah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan faidza qudiyatus sholatu, kalau sudah menyelesaikan sholat Jum'ah, ya, fangtasuru fil ardi, bertebarlah kamu di muka bumi, ya, wabtahu, ya, wabtaghul, dan carilah min fadlillah, dari karunia Allah. Dalam cari itu wadkurullah katsiran, maka ingatlah banyak-banyak kepada Allah, la'alakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan yang besar. Jadi kalau kita kerja jangan menipu, jangan merugikan orang lain, itu ingat kepada Allah yang seperti itu. Terus Pak, dalam mencari rezeki, seseorang hendaklah berikhtiar terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka sungguh kalian akan diberikan rezeki oleh Allah, sebagaimana Dia memberikan kepada burung. Pagi hari ia keluar dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Ya, baik itulah. Lau annakum, seandainya kalian
tatawakalu bertawakal, tawakaluna, kemudian kalian semua bertawakal Allah kepada Allah, ya, minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung pada hakka tawakuli, semurni-murninya tawakal. La razaqakum, tentu Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, yaitu pagi hari khimason dalam keadaan lapar, wataruhu, dan sore harinya bitana, kemudian dia menjadi kenyang. Artinya berusaha. Burung itu kan pergi, sudah nggak tahu, nggak punya pasar, nggak punya kantor, nggak punya apa, sudah pokoknya mencari rezeki. Di masa ada rezekinya, nanti Allah akan memberikan rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung itu, asalnya lapar, maka kemudian dia diberi rezeki jadi kenyang. Itulah namanya tawakal. Jadi bukan tunggu-tunggu saja, tidak berusaha, tapi berusaha. Yang ke-8 terakhir, Pak. Yang ke-8, Islam mengajarkan berlaku amanah atau dipercaya, menepati janji, baik sangka atau husnudon, tidak tergesa-gesa dalam segala perkara, dan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Ya, ada satu surat dibaca, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 8, Pak. Itu saja, sebenarnya banyak ayatnya, tapi itu aja karena waktunya pas. Monggo, Pak. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 8. Ayat ke-8. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanahnya atau yang dipikulnya dan janji-janjinya. Terus? Maksudnya itu adalah salah satu dari orang yang mukmin. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Di antara sifat-sifat baik itu waladzinahum, dan mereka itulah ya li amanatihim, terhadap amanat-amanat yang diberikan kepada mereka, wahdin, dengan janji-janji kepada mereka, raun, mereka menjaganya. Waladzinahum, dan mereka itu ala sholawatim, terhadap solat mereka, yukhafidun, sholawatim yukhafidun, mereka memelihara solatnya, jadi tidak sampai ada solat yang terlewat. Baik, sampai di sini sementara kita selesaikan, kita lanjutkan keindahan nanti Islam di dalam keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Ternyata larangan-larangan itu juga menghasilkan kebaikan. Ini tadi masih perintah-perintah, banyak kebaikannya. Kita ikuti terus pengajian-pengajian ini. Jangan kita merasa sudah cukup, ya, kalah, ya. Ini surat nomor 96 ayat yang ke-6 itu apa? Misalnya kalah. Apa, Pak? Ya. Inhalayatho ara'ahustagna, itu loh, ya. Monggo Pak Toma dibaca itu. Surat 96 ayat yang ke-6 dan ke-7. Katakanlah, maksudnya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya sudah serba cukup. Iya, gitu loh, jangan gitu. Ya, ini Allah Ta'ala kita disindir di dalam ayat ini, ayat yang ke surat ke-96, ayat berapa tadi, Pak? Ayat ke-10 sama dengan ayat berapa tadi, Pak? 6 dan 7. 6 dan 7, ya. Manusia sudah merasa cukup, jadi wis gak butuh. Padahal sebenarnya dia sangat butuh, minimal butuh pahalanya. Tapi karena dia merasa cukup, ya gak butuh. Kayak apa pahalaku sokeh. Ya. Baru nanti akan getun. Kalau di neraka, minta kembali ke dunia untuk beramal. Soleh, balik pas jam 7 selesai. Monggo saya kembalikan kepada Buridin. Monggo Buridin.